Guys, kalau menceritakan tentang Indonesia, pasti tidak akan habisnya. Baru-baru ini, Indonesia telah sukses ya mengendalikan satu event yang sangat besar, yaitu Piala Dunia Under 17 tahun. Nah, di sini dikatakan baru pertama kali diperlakukan seperti ini. Presiden FIFA sampai terharu dengan Indonesia. Apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga kan Presiden FIFA ini terharu dengan Indonesia. Nah, sepanjang perlawanan ataupun sepanjang Indonesia mengendalikan event Piala Dunia U17 ini, saya tengok ya, pemain-pemain daripada negara-negara yang asing sangat berpuas hati dengan apa yang telah disediakan oleh Indonesia. Nah, sehingga ada kantor ya khusus kepada Presiden FIFA ini di Jakarta. Dan satu lagi, kabar baik untuk Indonesia, Indonesia bakal akan mendirikan ya satu training center di Kalimantan. Jadi ini FIFA pun nampak Indonesia betul-betul bersemangat dan juga betul-betul serius ya dalam sepak bola. Tapi apapun, kita tengok dulu apa yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga kan Presiden FIFA ini sampai terharu. Jadi di sini kita nonton dulu dari channel Ngomongin Bola Indonesia ya, yang mana dikatakan baru pertama kali diperlakukan seperti ini. Presiden FIFA sampai terharu dengan sikap Indonesia. Apapun, ayo kita simak video ini bersama-sama. Cuma Indonesia yang bisa membuat Presiden FIFA Presiden FIFA dengan Presiden sampai Jokowi matanya berkaca-kaca. Bahkan netizen sampai memberi julukan anak emas FIFA kepada Indonesia. Ya, bagaimana tidak, semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Presiden FIFA sangat dekat dengan Indonesia. Sampai julukan anak emas FIFA melekat kepada negara ini sampai sekarang. Melihat bulan-bulan lalu ke belakang, negara Indonesia sampai dikritik oleh negara-negara di dunia. Mereka mengkritik keputusan FIFA yang menunjuk kembali Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya... Betul lah guys. Kalau saya tengok ya, Indonesia sejak Erick Thohir nih menjadi Ketua Umum PSSI ya, dia telah sukses membawa tim nomor 1 dunia yaitu Argentina ke Indonesia. Itu juga satu kredit untuk pemain-pemain timnas Indonesia karena bisa bermain dengan label yang paling nomor 1 dunia untuk FIFA guys, sepak bola. Jadi itulah kelebihan yang ada pada Indonesia apabila mempunyai seorang ketua umum yang berwibawa dan juga mempunyai hubungan yang sangat baik ya terhadap dunia sepak bola di luar negara guys. Jadi yang saya tengok lagi kepercayaan FIFA terhadap Indonesia yang pertama kali batal, yang ini Under 17 baru jadi. Tetapi yang menariknya di situ ada satu kabar baik yang mana Indonesia dan juga Singapura ya bekerja sama untuk mengendalikan Piala Dunia juga selepas ini pada tahun 2025 kalau tidak silap. Indonesia, Singapura bekerja sama dalam mengendalikan event yang besar ini. Jadi kepercayaan FIFA itu yang begitu menarik ya. Tidak semua negara bisa ditunjuk oleh FIFA untuk mengendalikan event yang besar. Ayo kita lanjut guys, jom. Piala Dunia U20 di Indonesia gagal dan menjadi cibiran negara-negara lain. Tapi akhirnya, sekarang Indonesia resmi menjadi tuan rumah kembali Piala Dunia U17. Tentu ini membuat negara-negara lain gerah dengan kedekatan FIFA dan Indonesia. Betul loh. Rapat betul Erick Thohir ini dengan Presiden FIFA. Ini dikasih. Saya tengok Indonesia sejak yang melakukan hal seumpama yang begitu spesial ya dibuat terhadap Presiden FIFA ini. Dibagi penghargaan, dibagi satu penghormatan ya, dan juga ada kantor spesial di Jakarta ini Presiden FIFA nih. Sekarang berkat kedekatan itu, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memberi penghargaan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino atas jasanya kepada Indonesia di bidang sepak bola. Presiden Indonesia resmi memberi penghargaan bintang jasa pratama ke Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara, Jakarta Jumat pagi hari ini. Kalau di Malaysia nih macam gelaran tertinggi lah, Dato begitu ya ini. Ya, Infantino dianggap berjasa dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Terutama kepercayaannya telah menunjuk Indonesia kembali sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dan yang mahal juga atas investasinya dalam pembangunan sepak bola di IKN. Tapi itulah wajar lah kalau Indonesia nih dari segi sepak bola, sebab dia punya penggemar sepak bola memang cukup ramai di Indonesia. Dan bila perlawanan baru-baru ini
Piala Dunia U17 kan. Ini Presiden FIFA dan juga tim FIFA sendiri melihat bagaimana fasilitas yang tersedia oleh Indonesia tuh yang levelnya memang layak untuk perlawanan level dunia. Sehingga kan mendapat pujian dan juga sorotannya daripada Eropa sepanjang perlawanan yang ada di Indonesia tuh. Ayo kita lanjut. Stadion dan fasilitas sepak bola lainnya. Kan tadi kepada Bapak Giovanni Vincenzo Infantino. oh dibagi penghargaan. Ya, Gianni Infantino juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo telah memberikan penghargaan tanda kehormatan bintang jasa kepadanya. Infantino Bintang mengatakan jasa. penghargaan ini sangat spesial untuknya. Bahkan ini pertama kalinya ia diberi penghormatan seperti itu di suatu negara. Wow. Ini Pertama merupakan kali ya. kehormatan bagi saya. Pertama kali penghormatan yang dibagi oleh satu negara, Indonesia, telah melakukan hal itu. Wow, ini merupakan kehormatan bagi saya menerima penghargaan ini. Penghargaan yang sangat spesial untuk saya. Ini merupakan yang pertama kalinya, guys, yang pertama kalinya mendapat penghargaan seperti ini. Itulah saya tengok Indonesia nih kalau menyambut tamu ya, memang ya tidak dapat dinafikan. Dan juga memang wajar lah Indonesia nih dijadikan sebagai satu contoh ya untuk ya kita tengok macam mana perlakuan terhadap event-event yang besar ya. Bukan sekadar FIFA nih, macam G20, lepas tu ASEAN, banyak lagi lah event-event yang besar yang dikendalikan oleh Indonesia dan mendapat pujian ya daripada negara-negara luar ataupun pemimpin-pemimpin luar. Yang mana Indonesia sukses mengendalikan event-event besar. Jadi kalau Indonesia selepas ni ditunjuk lagi menjadi tuan rumah, saya yakin dan percaya memang Indonesia bisa untuk melakukan tuh. Lagipun mengharumkan nama Asia. Bayangkan guys, di Asia Tenggara ni Indonesia jadi tuan rumah. Jadi kita negara-negara Asia Tenggara ini pun tumpang bangga ya, sebab negara tetangga bisa untuk menjadikan negaranya sebagai tuan rumah Piala Dunia, menjadi tumpuan. Jadi negara-negara berhampiran juga turut mendapat dia punya dampak ya dari segi perekonomian begitu. Tengok noh. Saya menerima penghargaan ini, penghargaan yang sangat spesial untuk saya. Ini merupakan yang pertama kalinya mendapat penghargaan seperti ini, ujar Gianni Infantino. Tak cuma itu, dia juga menuturkan penghargaan tersebut bukan hanya kebanggaan baginya, namun juga untuk FIFA dan dunia sepak bola. Infantino juga mengapresiasi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara pecinta sepak bola. Negara pencinta Menurut sepak Presiden bola FIFA itu, Indonesia akan menjadi salah satu negara sepak bola yang terkemuka tidak hanya di Asia Tenggara, namun juga di Asia dan juga dunia. Menurut dia, Indonesia juga memiliki kapasitas dan semangat untuk mengembangkan sepak bola. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dengan federasi harus bekerja sama mengembangkan sepak bola dan membuat masyarakat semakin mencintai olahraga ini. betul lah tengok ya. Pemerintah dan juga PSSI ya bekerja sama. Pemerintah cukup support terhadap sepak bola Indonesia. Itulah saya nampak pengembangan ya yang ada di Indonesia nih untuk maju ke hadapan ya. Jadi perkara ini juga perlu synchronize kan, mana-mana negara kalau mau tengok sepak bolanya terus berkembang, pemerintah juga harus campur tangan tengok ya, bagi support ya dari segi dia punya modal, dari segi peruntukan supaya sepak bola di satu-satu negara itu dapat meningkat meningkat dia punya prestasi itu. Macam Indonesia sekarang sampai mendirikan ini satu training center untuk sepak bola. Memang padulah saya tengok begitu. Indonesia doesn't just focus on football in Indonesia, but plays a leading role. Wow. Fakta unik Erick Thohir dan Presiden FIFA. Oke, apa dia? Fakta unik. Indonesia. Fantastic to be here in Jakarta. Ya, tahukah kamu semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, FIFA sangat dekat dengan Indonesia. Terlihat juga Betul dulu lah. Presiden FIFA sangat rutin datang ke Indonesia. Yaitu tak lepas dari peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Pengalamannya di Mantap. Eropa sebagai pemilik saham Inter Milan waktu dulu membuat dirinya sangat dikenal oleh bos orang-orang Inter Milan penting di sepak bola. Bahkan hingga sekarang, ia sangat dekat dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Memang tepat Di balik sekali itu, Pak Erick Infantino Thohir menuturkan dijadikan sebagai Ketua pemberian Umum. penghargaan ini akan memperkuat hubungan FIFA dan Indonesia.
Adapun FIFA akan membuka kantor di Jakarta yang akan diresmikan pada Jumat 10 November 2023. Pada pertemuannya di Istana Negara, Gianni Infantino juga mengungkapkan terkait pembangunan pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Training center yang akan didirikan di Yang menilai IKN. langkah tersebut sangat penting. Terlebih, Indonesia memiliki banyak talenta di bidang sepak bola. Infantino pun berharap keberadaan pusat pelatihan sepak bola di IKN bisa tumbuh dan berkembang bersama di dunia internasional. Just focus on football Oh, in Indonesia, but plays a leading role. Bintang jasa pertama diberikan kepada bintang jasa ya. Wah. Mantap. Apa yang saya nampak di sini ya, keseriusan Indonesia dalam membangunkan sepak bola di negaranya begitu konsisten ya. Dan pemilihan ataupun pelantikan memilih Pak Erick Thohir sebagai ketua umum untuk PSSI ini memang sudah tepat. Dan seiring dengan itu Erick Thohir juga ketua ini ya, dia menteri juga ya, BUMN. Jadi menteri dan juga ketua umum, lepas itu dekat dengan pemerintah. Jadi saya tengok di sinilah kekuatan sepak bola Indonesia, macam mana dia mengembangkan sepak bola di Indonesia tuh. Lepas tu bila melihat ya untuk masa hadapan Indonesia nih, dia bakal mendirikan training center tuh, dan ini pasti akan melahirkan talenta yang cukup berpengalaman dan juga untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Dan ada beberapa juga baru-baru ini saya tengok ya telah dinaturalisasikan oleh Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Nah, kalau menceritakan tentang perlakuan ataupun sikap Indonesia terhadap siapapun datang ke Indonesia, tidak dapat dinafikan ya. Memang itulah yang saya tahu sikap asli orang Indonesia. Apabila tamu datang ke Indonesia tuh, dia akan memberi melayani ataupun menyantuni seumpama raja. Itu tidak dapat dinafikan siapapun. Jadi kalau diperlakukan Presiden FIFA seumpama itu, kalau saya tengok itu perkara biasa bagi Indonesia. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, dia nampak ini satu keunikan dan juga satu perkara yang negara lain tidak buat. Tapi telah ternyata ya, Indonesia memang negara yang peramah dan juga telah diiktiraf oleh banyak negara bahwa apabila Indonesia nih, siapapun datang ke Indonesia pasti akan tidak dapat melupakan momen-momen ketika berada di Indonesia, sebab keramahan Indonesia itu cukup luar biasa. Jadi kalau dikatakan di sini baru pertama kalinya diperlakukan seperti ini, Presiden FIFA sampai terharu dengan Indonesia. Itulah yang saya tahu sikap asli orang Indonesia. Jadi guys, apapun itulah Indonesia yang saya kenal, di mana dia punya negara, satu negara yang cukup unik ya, dan juga dari segi keramahan itu memang tidak dapat dinafikan. Dan semoga Indonesia dapat menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Senior ya selepas ini, dan semoga perjalanan menjadi tuan rumah itu lancar. Lebih lancar daripada Piala Dunia U17 ini. Jadi, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.